Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Malam ini info yang sangat berbobot untuk kalian, terutama untuk pemula. Ini basic-basic yang penting. Ini ibarat kita yang kedua ya. Tadi video yang lanjutan video yang pertama di siang tadi itu baru basic-basic fundamental. Ini basic-basic untuk strategi inti sari strategi tingkat lanjut untuk analisa dan kalian tidak terjerumus nanti akan cuan. Potensi cuan yang lebih besar, ada rumusnya yang akan saya sampaikan untuk kalian. Sabar, tahan dulu. Di depan selalu saya ingatkan, Dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa habis dadakan kayak tahu bulat. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro di sini nggak nanggung jawab atas kerugian kalian. Malam ini serius, nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi masalah randa. Nah itu Mas Bro ngomong ya keceplosan. Oke ya, waktu nggak terasa sudah mau mendekati puasa. Mudah-mudahan puasa kita sudah cuan luber lah, biar lebaran bisa kita yang punya utangnya terlunasi, yang mau beli mobil, yang mau nikah. Ya Mas Bro juga karena tahun kemarin gagal, harusnya puasa ini sudah ada yang masakin sahur sama buka, bikinin kolak, tapi puasa kali ini masih belangsak lihatnya, masih petakilan gentayangan kesana kemari cari takjil ya. Tapi dekat di sini ramai banget kalau sore, jajanannya full. Mudah-mudahan kita masih tetap hidup saat puasa ya. Yang penting masalah utama, yang penting kita nyawa sama raga kita masih bergandengan, tetap masih bersyukur. Oke, langsung saya bahas ilmu yang sangat penting untuk kalian, strategi yang perlu kalian pahami, dalami. Yang akan saya sampaikan ini sangat penting dan rumus yang tidak bisa kalian sepelekan. Jadi tidak boleh berhayal ataupun halu berlebihan dalam mencari keuntungan koin-koin yang historinya sudah terbang tinggi. Ini yang menarik, bahwa PP akan mendominasi, akan mengungguli daripada Dogecoin. Info terbaru, PP mengarah akan melibas Dogecoin. Kalau Shiba kayaknya kecil lah untuk dilibas. Ini pandangan saya dan sesuai dengan info yang akan saya sampaikan. Ini market juga sudah mulai agak nendang lagi ya. Mengapa PP lebih unggul dari Dogecoin saat ini? Nanti ada ilmu rumusnya untuk kalian cuan banyak. Makanya jangan di skip supaya nggak salah paham ya, supaya nggak salah paham. Harga PP dan Dogecoin sama-sama mengalami kenaikan di tahun 2026 di awal tahun, namun grafik menunjukkan dua cerita yang berbeda. Setelah gejolak mereda saat meme coin membentuk pola kelanjutan yang jelas, sementara yang lain masih dalam fase pemulihan yang lebih lambat. Jadi kontras itulah yang menjadi inti mengapa PP saat ini memiliki keunggulan teknis dibandingkan Doge. Akan saya bahas lebih jelas secara dengan bahasa saya sendiri. Kalau si strategi ataupun jurus mabok yang perlu kalian ketahui, jurus mabok apa jurus randa? Gini kawan ya, bercanda aja. Ini saya jelasin untuk kalian. Tadi udah digoyang dumret kan? Oh ya belum ya, nanti kapan-kapan kita akan nyanyi jalan goyang ya sama goyang dumret ya. Itu nanti. Apa salah dan dosaku sayang, cintaku kau buang sia-sia. Lupa saya.
Udahlah nanti ya, nanti kalau pas hari libur saya goyang nanti duet pokoknya ya, goyang pokoknya. Dogecoin, koin komunitas sama Shiba yang mendongkrak harga naik 7,3 juta%, ada di meme koin komunitas. Secara fundamental tadi sudah dibahas video siang. Sekarang jurus dan strategi untuk kalian cuan ke depannya. Sama-sama punya fundament yang kuat, sama-sama koin papan atas. PP dan Doge, saya akan pilih PP. Market PP masih kecil, holdernya masih sedikit dibanding Doge. Ya, market capnya, kapitalisasinya masih kecil. Perkembangan holdernya akan meningkat terus. Harganya masih murah. Koinnya sudah sirkulasinya beredar semua. Dengan kunci market cap yang masih kecil dengan HIP yang luar biasa, maka potensi untuk pump berkali-kali lipat masih ada di PP dibanding Doge. Ini prediksi saya. Ini ilmunya, rumusnya begini. Ini rumus ini. Kalau kalian nggak paham, saya jelasinnya gimana. Sedangkan Doge market cap yang sudah besar, sangkuternya banyak, supply beredarnya nggak jelas, maksudnya pasokannya itu nggak jelas, nggak ada maksimal pasokan. Doge bisa cetak kapan saja si Elon. Market capnya sudah mengungguli Cardano. Artinya market capnya sudah besar. Untuk naik berkali-kali lipat wis upward sudah berat, membutuhkan dana yang sangat besar untuk naik sampai berkali-kali lipat. Nggak usah ngomong kali-kali lipat, 100% aja upward. Ini bull mas bro, kan enggak? Mau contoh, mau bukti. Waktu tahun 2022 kalau nggak salah digembar-gemborkan Doge mau to the moon. Tahun 2023 to the moon. Sampai proyeknya ke roket itu ya, roketnya tuh dipamerkan sama si Elon. Ternyata Elon itu mengangkat harga Doge, difomokan di seluruh sejagat perkriptoan. Dia akan beli Twitter, ngangkat Doge dulu, nanti dia jualan. Cuma naik selama 2 hari cuma 30%. 25% kalau enggak 30%, habis itu Elon jualan melempem lagi. Karena market cap-nya, MC-nya sudah gede. Ini ilmunya begitu. Ya, nggak percaya? Ini saya kasih lagi. Kenapa harga murah nggak naik tinggi si PP? Kenapa yang harganya mahal naiknya tinggi? Koin apa itu? CMC, punya CMC. Jangan lihat harganya ya, itu market cap-nya masih kecil. Bukan harganya, market cap-nya masih kecil. Uang dana sedikit masuk, maka seleng ke atas. Itu ilmu. Jadi kalau kalian berharap Doge naik jutaan persen kayak dulu, kalian mimpi. Karena dulu market cap-nya masih kecil, harganya masih sedikit, uang masuk ya, kemudian pam. Ini kalau market cap kecil, kondisi PP saat ini, bos-bos masuk atau dibakar sama G-Set, pam. Sekarang pasti ada yang nggak yakin lagi. Secara detail saat di sini saya sampaikan. Mas Bro Wibul, itu BTC market cap-nya gede kok bisa terbang. Nah ini yang didalami, kita harus mendalami sedetil-detilnya, memberikan penjelasan sedetil-detilnya. Kalau si BTC tidak bisa dibandingkan dengan altcoin. Mau market cap-nya seberapa gunung Himalaya, gunung payudara, gunung Himalaya, bebas, nggak ada mengatakan itu nggak bisa kan lompat, karena BTC demand-nya gede, investornya banyak, kelasnya beda.
dedengkotnya, bosnya, rajanya, cryptocurrency, presidennya, gitu loh. Jadi nggak pengaruh. Market cap gede mau gedenya kayak Gunung Payudara ataupun Gunung Himalaya, untuk BTC mau naik pam lagi berkali-kali lipat masih oke, wong itu nomor satu, masih yakin Mas Bro, karena semua bosnya mengarah ke sana. Kenal semua BTC, perusahaan-perusahaan besar masuk semua. Beda dengan koin Doge, ya, koin Doge kok yang disamakan dengan BTC. Kalau Doge saat ini MC-nya sudah gede, untuk naik berkali-kali lipat wis abot. Bener ya, masih ngangkat itu. Kalau si koin yang akan terbang tinggi, asal punya fondamen yang bagus, holdernya meningkat terus, bahan bibit unggul, itu masih ada di PP, masih ada di koin CMC, masih ada di Fan, masih ada di Aster, masih ada di XPL. Itu untuk kedepannya oke. Tapi masuk dari sekarang nggak usah banyak-banyak, $100 saja. Dari tahun 2023 untuk masuk PP saya juga bilang 1, 2, 3 juta aja. Saya masuk 3 juta dapat 300 juta koin. 300 juta koin saya jual tuh 40 juta, 0,4 kali 3, 120 juta saya dapat. Hanya modal 3 jutaan. Sekarang udah akumulasi banyak lagi, lebih dari itu loh. Jadi prinsipnya modal kecil, untung besar, modal kecil, untung besar, modal kecil, untung besar. Jangan modal besar, rungkat, modal besar, rungkat, modal besar, rungkat. Ya kemarin koin sebelah itu, yang koin lagi rame, tuh loh, miliaran kok belinya, kok nggak BTC. Ya bahaya kalau makan. Sudah ada apa namanya, foto itu kan sudah pada banyak yang jelasin porsi-porsinya. 80% BTC, 15% altcoin, 5% alt, baru memcoin. Itu loh. Ini semua hajar koin, altcoin semua miliaran ya, babak belur bencut, koar-koar ya, gembaran. Itu loh. Jadi saya jelaskan untuk kalian, jelas ya, ilmu ini jelas ya, paham ya. Jadi wah, saya mau modal kecil cuan yang berkali-kali lipat. Yang penting kalian tahan sampai jangka panjang. Cari market cap kecil yang masih potensi. Uang masuk, holder kan sedikit, uang yang masuk sedikit, MC-nya ya masih belum laku, kemudian laku rame, maka naiknya berkali-kali lipat. Yang sudah ngambil dulu, kayak PP zaman 2023 belum ada harganya, pada saya ngambil dulu, pada masuk sampai sekarang MC-nya sudah 42 triliun per video ini dibuat. Jadi kalau kalian mengharapkan Doge nanti naik jutaan persen, historinya kayak dulu, ya berat. Sudah jatuh kayak pantat ayam. Kalau PP ya belum naik jutaan persen, MC-nya masih kecil. Akan masuk ke 160 triliun, kayaknya akan masuk sampai 0,4 lebih kayak tahun kemarin. Karena ini lagi digodok, lagi voting belum selesai ini minggu ini, undang-undang aset itu, clarity aset ya, sama FOMC meeting di tanggal 27-28. Diperkirakan tadi infonya sih nanti PAM mulai Februari, puncaknya Maret ya. Oke ya, tadi perbedaan Doge ya. Sekarang kita akan melihat struktur harga PP menunjukkan pola kelanjutan jangka pendek yang sangat jelas ya. Pergerakan harga PP menonjol karena struktur yang terbentuk pada grafik PP well menunjukkan bahwa PP sedang membangun pola cup and handle bullish. Konfirmasi ya, jelas formasi yang sering terlihat ketika momentum berhenti sejenak sebelum berlanjut. Harga sebelumnya telah naik, membulatkan basis dan kembali menuju resisten tanpa menembus struktur. Jadi PP ini akan berlanjut, kenaikannya akan berlanjut ya. Konsolidasi saat ini di dekat level resistensi terlihat terkendali dan bukan agresif. Perilaku tersebut menunjukkan tekanan sedang diserap dan bukan ditolak. Jadi yang jual-jual itu lagi disedot nih ya, lagi dibeli. Menurut PP well,
Penembusan garis leher yang terkonfirmasi menempatkan perkiraan pergerakan sekitar ratusan persen dari area penembusan, sementara potensi kenaikan dari level saat ini meluas hingga lebih dari 270% jika menembus bertahan. Maksudnya apabila momentum bertahan, mudah-mudahan akan kalau harapan saya ini untuk jangka pendeknya loh ya, harganya untuk naik ratusan persen. Untuk harga Dogecoin berbeda ya memang pola falling wave di BB Doge ini akan, tetapi itu sudah saya jelaskan tadi, market cap-nya MC-nya sudah melebihi pada Cardano. Beda dengan PP itu ya tadi mungkin udah jelas berita info saya secara detail tadi. Cari market yang kecil tapi yang punya fundamental bagus. Fundamental bagus, holdingnya meningkat, ada orang besar di balik itu, peredaran suplainya sudah beredar semua, MC-nya belum terlalu gede, lagi hip, lagi rame ya, seperti dulu waktu zaman Shiba. Nah ini lagi terjadi di zaman PP. Sabar, tunggu holding sampai naik Rp1, syukur-syukur gitu. Jadi itu sampai diinfokan bahwa PP ini lebih unggul dari Dogecoin. Dogecoin itu kan sudah masuk 10 besar, sudah melebihi daripada Cardano MC-nya. Jadi untuk mengangkat Dogecoin sampai berkali-kali lipat itu udah abot, dananya nggak kuat. Kalau BTC sudah saya jelaskan tadi, kenapa BTC MC-nya gede masih terbang, nggak? Semua uang tertuju kan ke situ. Ya, coba saja sekarang 60% BTCD-nya aliran dana BTC sekarang 59%, kita bulatkan 60%. 60% khusus untuk satu koin, gimana nggak terbang? Investor terserap ke situ semua. Tapi yang 40% jatuh di altcoin sama meme coin, dibagi ribuan koin. Itu perbandingannya, kita harus cerdas. 60% dana di BTCD itu kan untuk mengetahui aliran dana itu. Ya, 60% uang masuk ke satu koin BTC. Gimana BTC nggak miliar-miliaran? Makanya kalau uang miliaran masuknya BTC. Tapi yang 40% dana global total di kripto yang masuk, 60% masuk satu koin BTC, yang 40% masuk ke altcoin sama meme coin, disebar ribuan koin. Paham itu detail, saya jelasin. Kalau sampai kayak gitu nggak ngerti, mending nggak usah main kripto, mati aja udah sekalian. Bercanda ya. Aduh, keselak rada lagi. Itu kan saya sudah jelaskan secara detail kayak gitu, masa masih nggak jelas? Itu piye ya? Saya nggak bahas Doge lah ya. Pokoknya Shiba juga nggak saya bahas di sini. Waktunya terlalu kelamaan. Saya sampai juga ngurusin kalian ya. Rokok kan nggak ada yang datang lagi. Aduh, piye? Aduh, sayang-sayangnya waton serem, hubungan kita semula adem, sekarang kecut bagaikan asem. semar besem. Ya, bercanda-canda aja. Semalam itu kan malam Jumat mau tidur, sebetulnya udah masuk ke kamar mau dekok ya. Tahu malam Jumat ini nggak boleh nih tidur sore ya, berdoa kayak apa gitu ya. Langsung pas ternyata saya lihat juga ini malam Isra Mi'raj ini itu ya, langsung sambil nunggu jam 12 malam kita berdoa ya, kita ngelip saja, nggak ada orang juga bodo amat. Saya sambil ngoceh di YouTube ya, ternyata yang datang banyak juga, belum pada tidur sampai jam 11 malam ya. Oke ya, makanya tadi saya hibur diri aja pakai lagu tarlingan ya, digambarin YouTube bodo amat. Saya ngacak gitu ya. Udah paham ya semua ya tentang kehebatan PP dibanding Doge? Saya rasa cukup lah ya. Tetap omongan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Dior bisa sendiri. Saya di sini akan membangun untuk orang-orang yang awal-awal, pemula-pemula, banyak jadikan pelajaran. Kalau uang miliaran jangan masuk ke koin altcoin, masuknya ke BTC. Biar kalian nggak rungkat ya. 60% keuangan masuk hanya satu koin, tapi di altcoin 40% masuk dibagi-bagi ribuan koin. Paham? Surodiro Jaya Ningrat lebur dening pangastudi.
Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.